Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam video ini kita akan membahas mengenai keajaiban salat tahajud 7 hari berturut-turut. Salah satunya adalah dikabulkannya doa-doa. Sebagaimana diketahui, ibadah salat tahajud merupakan salah satu salat sunnah yang sangat dianjurkan dalam ajaran agama Islam. Salat tahajud merupakan salat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena keutamaannya yang luar biasa. Lalu, apa saja keutamaan salat tahajud 7 hari berturut-turut? Sebelum menyimak video ini, sempatkanlah untuk bersolawat dengan menulis solawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kolom komentar sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua yang sudah bersolawat akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Tonton video ini sampai habis agar kita tidak tersesat. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah salat tahajud merupakan salat sunnah yang utama serta sebuah amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun hukumnya sunnah, orang yang melakukan salat tahajud akan diberikan tempat yang terpuji di dunia dan di akhirat jika rutin melakukan ibadah salat tahajud selama 7 hari berturut-turut. Ternyata memiliki keutamaan yang dahsyat. Berikut ini 4 manfaat ibadah salat tahajud 7 hari berturut-turut. Yang pertama, dicintai oleh Allah dan seluruh makhluknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala jika mencintai seorang hamba, maka dia memanggil malaikat Jibril dan berkata, wahai Jibril, aku mencintai orang ini, maka cintailah dia. Maka Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril mengumumkannya kepada seluruh penduduk langit dan berkata, wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai orang ini, maka cintailah pula dia oleh kalian semua. Maka seluruh penduduk langit pun mencintainya. Kemudian orang itu pun dicintai oleh sekedap makhluk Allah di muka bumi ini. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis ini dapat kita mengambil sebuah pelajaran bahwa dengan mengerjakan ibadah salat sunnah tahajud secara istiqomah bisa mendatangkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah sudah mencintai kita, maka semua makhluk di langit dan di bumi akan diperintahkan untuk mencintai kita pula. Kemudian yang kedua, mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah akan merahmati seseorang suami yang bangun di malam hari, kemudian ia solat dan membangunkan istrinya. Dan jika istrinya enggan melaksanakan solat, lalu ia percikan air ke wajahnya. Dan Allah merahmati seorang istri yang bangun di malam hari, kemudian ia solat dan membangunkan suaminya. Dan jika suaminya enggan melakukan solat, ia percikan air ke wajahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya bagaimana membangun hubungan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Salah satu caranya adalah dengan saling mengajak antara suami dan istri untuk melaksanakan salat tahajud. Sebab suami maupun istri yang saling membangunkan untuk salat akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah salat tahajud juga menjadi ibadah penggugur dosa. Dengan salat tahajud akan menjadi ikhtiar dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar semua dosa dihapuskan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadikanlah qiyamul lail, karena itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian dan merupakan bentuk taqarrub, penghapus dosa dan penghalang dari berbuat kehilapan.
Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian yang keempat, dikabulkannya doa. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, di malam hari terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang muslim memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan dunia dan akhiratnya bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang ia minta. Hal ini berlaku setiap malamnya. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis di atas menunjukkan betapa solat tahajud menjadi amalan yang memiliki keutamaan yang luar biasa, khususnya sebagai ibadah yang menjadi perantara manusia dengan Allah. Solat tahajud menjadi ikhtiar kita untuk meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Dan siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Dan siapa yang meminta ampunan kepadaku, pasti akan aku ampuni. Demikianlah keadaannya hingga terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya pada malam hari ada dua saat waktu yang tidaklah seorang muslim memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dari urusan dunia dan akhirat bertepatan dengan saat tersebut, melainkan dia memberikan permohonan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah waktu yang istimewa dan mustajab untuk kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah orang-orang yang bisa memanfaatkan waktunya sepertiga malam untuk solat tahajud dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang ahli tahajud dan mendapatkan rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Demikian yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.